Rakernas PDI Perjuangan ditutup Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mega memerintahkan kadernya memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun tidak ada bahasan soal sosok pendamping Ganjar. Apakah artinya proses pembahasan bacawa pres Ganjar masih alot di PDI Perjuangan? Kami bahas bersama Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam. Pak Arief, kenapa hari ini nggak ada kejutan di penutupan Rakernas ketiga PDI Perjuangan? Ya, hasil dari Rakernas seperti itu. Pembahasan seluruh peserta menyangkut internal, soal internal maupun eksternal sudah disampaikan kepada publik ya, terutama rekomendasi eksternal kita. Ya lebih kepada pokok-pokok pemenangan pemilu, dan juga kemudian Ibu Mega membuat satu perintah, menyampaikan satu perintah harian yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai, mulai pengurus, anggota, ya, kader dan simpatisan partai untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Nah, tentang bacawa pres selalu kami sampaikan bahwa itu adalah prerogatif atau kewenangan dari ketua umum. Jadi di mana kejutannya Pak Arief seperti yang dijanjikan sebelumnya? Yang menjadi soal kalau itu dianggap sebagai kejutan bacawa pres, ya pasti kejutannya nanti ada. Tetapi apa yang sudah diputuskan dalam banyak hal terkait dengan Rakernas dan perintah harian, terutama menyangkut urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, terutama soal menghapus kemiskinan ekstrim. Kemudian menyampaikan bahwa kita akan memperjuangkan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 3 kali menjadi 9 tahun 2 kali misalnya. Kemudian nasib para honorer, status kepegawaiannya, ya, dan kesejahteraannya, saya kira itu satu hal yang penting juga, yang strategis untuk disampaikan kepada masyarakat dan kita perjuangkan. Baik, Mas Burhan, sudah menyangka tidak ada kejutan di Rakernas ketiga PDI Perjuangan ini? Ya, kalau kejutan yang dimaksud adalah pengumuman pendamping Mas Ganjar sebagai cawapres, saya dari awal tidak terlalu menduga ya bahwa Rakernas akan diumumkan pasangan buat Mas Ganjar secepat itu. Kenapa? Alasannya beberapa hal. Yang pertama adalah pasangan lain atau capres lain itu belum menentukan siapa cawapres, misalnya buat Mas Anies, kemudian buat Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan mengumumkan cawapres lebih awal, justru bisa dipetakan dan sekaligus dimitigasi dampak elektoralnya. Jadi yang saya tangkap sekarang itu masing-masing elit itu saling menunggu, mengintip kira-kira capres sebelah mengusung. Oke, saya tangkap tadi poin dari Mas Burhan. Sepertinya ada sedikit kendala teknis dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Jadi Pak Arief memang masih belum mengumumkan karena masih mengintip strategi dari lawan lainnya. Siapa cawapres Anies Baswedan, siapa cawapres Prabowo Subianto, begitu? Yang bergabung, ya, kejutan dan itu dalam perspektif, yang ingin bergabung, tetapi selalu. Baik. Ke Pak Arief terlebih dahulu, karena tadi Mas Burhan terputus cukup lama. Nanti saya akan kembali ke Mas Burhan. Silakan Pak Arief. Ya, jadi karena memang itu kewenangan Bu Mega, ya, yang memiliki hak prerogatif terkait dengan calon presiden, calon wakil presiden, calon menteri dan calon wakil menteri, bahwa sedianya akan ada yang disampaikan terkait bacawa pres, bisa jadi begitu. Tetapi kemudian hasilnya adalah bahwa kita sama sekali tidak mengumumkan itu, sebab Bu Mega juga belum memutuskan apapun. Ya, termasuk belum memutuskan siapa nama bacawa pres hasil, yang sudah sebelumnya disebutkan ada 10 orang itu, belum mengerucut sama sekali. Ya, justru karena itu kalau 10 orang kan sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Puan, bahkan oleh Pak Sekjen juga. Nah, tentang keputusan yang final, ya, satu bakal calon wakil presiden yang sedianya akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau sebagai calon presiden, itu belum diputuskan. Baik,
Baik, Mas Burhan tadi terpotong ketika Ya. Mas Burhan menyatakan alasan salah satunya kenapa belum ada pengumuman bacawa pres adalah masih menunggu bacawa pres dari Prabowo Subianto dan bacawa pres Anies Baswedan Ya. masih mengintip. Nah, yang kedua alasannya apa tuh, Mas? Menurut Anda? Yang kedua, PD Perjuangan kan meskipun cukup ya memiliki golden ticket, tentu masih menunggu mitra koalisi yang lain. Dan biasanya mitra koalisi yang lain ketika bergabung itu ada aspirasi terkait dengan cawapres mana yang mereka usulkan. Meskipun itu kewenangan Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Mega, tetapi Ibu Mega kan pasti ingin mendengar aspirasi dari mitra koalisi yang lain. Nah sekarang baru P3, tetapi kemungkinan tambahan amunisi koalisi kan sangat mungkin terjadi. Dan terakhir tentu ya, bagaimanapun ada pertimbangan yang matang, bukan sekedar dari sisi elektabilitas, tapi juga pertimbangan governability, pertimbangan chemistry antara capres dengan cawapres, pertimbangan kombinasi Jawa luar Jawa, nasionalis religius, yang selama ini menjadi semacam kearifan lama yang sangat dipertimbangkan oleh Ibu Mega. Jadi ada banyak faktor yang membuat pengumuman cawapres sepertinya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan sangat mungkin di ujung, karena toh gitu ya, waktunya masih panjang sampai bulan Oktober 2023 ini. Oke, jadi betul masih akan panjang penantiannya untuk mengetahui siapa bacawa pres Ganjar Pranowo, Pak Arief? Wah ya enggak tahu, itu kewenangannya Bu Mega. Nanti coba kita intip ya, kita tanya kepada Ibu apakah segera atau tidak ya. Tapi yang pasti yang akan memutuskan dan menyampaikan adalah Bu Mega. Apakah langsung pada publik atau kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai, kita akan tunggu itu. Ya, tetapi tentu saja Bu Mega punya banyak pertimbangan saya kira menyangkut kapan momentum itu akan diambil untuk mengumumkan calon wakil presiden yang akan diputuskan beliau, dan saya kira beliau akan berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, baik partai-partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan, bahkan yang bukan partai, dari relawan mungkin atau dari banyak tokoh, termasuk tentu saja dengan Presiden Joko Widodo. Nah oleh sebab itu kita tunggu saja keputusan dari Bu Mega menyangkut bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Atau saat ini sedang menunggu kawan koalisi merapat, Pak Arief? Kita sudah bekerja sama dengan beberapa partai, ya, dan memang kita sejak lama sudah menyampaikan kepada publik bahwa kita tidak mungkin sendiri, ya. Kita sudah pasti akan bekerja sama dengan partai-partai politik yang lain. Mengurus Indonesia tidak bisa sendiri, ya. Maka membutuhkan kerjasama dengan partai-partai yang tentu saja sevisi dengan PDI Perjuangan, terutama juga setuju tentang pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029. Nah, semakin banyak pihak yang bersama PDI Perjuangan dalam satu visi, dalam satu kerjasama politik yang kondusif, saya kira akan semakin baik untuk memastikan kemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, tadi Pak Arief menyatakan dari 10 nama itu sudah dikerucutkan atau belum. Pak Arief merefer pada Mbak Puan dan Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan kan menyebutkan ada nama AHY, kemudian juga ada nama Erlangga Hartarto. Apakah ini masih menunggu Demokrat atau Golkar merapat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, baru kemudian digodok lebih lanjut lagi soal bacawa presnya? Ya, soal strategi untuk memutuskan sekaligus menetapkan calon wakil presiden itu adalah kewenangan Ketua Umum. Oke, ya, baik. apakah Ketua Umum juga akan menunggu untuk memutuskan si A, si B, si C, termasuk apa yang sudah disampaikan Mbak Puan adalah Mas AHY, nah itu saya nggak tahu ya. Ya kita tunggu saja ya, karena atas dasar perkembangan konstelasi yang seperti apa, dinamikanya bagaimana, tetapi saya sangat yakin bahwa banyak pihak memberikan masukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega untuk nantinya mengambil keputusan dan menetapkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.
Oke, Mas Burhan, betul ini menjadi kewenangan dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, iya. Tapi saat ini kan sudah banyak sekali nama-nama yang disebutkan, dilontarkan oleh baik Sekjen PDI Perjuangan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Jadi apakah ini menunjukkan alot untuk menentukan kawan koalisi bergabung atau tidak, atau baca presiden yang lebih alot? Ya, jadi begini, ada banyak faktor. Kalau kita melihat 2004 ketika Pak SBY memenangkan Pilpres pertama, waktu itu Pak SBY memilih JK. Ya. Kemudian Pak Jokowi 2014 pertama kali menang Pilpres, Pak Jokowi juga memilih JK. Nah, JK ini sebagai cawapres itu bukan kaleng-kaleng ya. Dia punya banyak sekali keunggulan komparatif. Dari sisi elektoral, beliau menyumbang suara dari luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur. Kemudian dari sisi Islamic kredensial, beliau punya afiliasi NU, saat yang sama juga aktivis HMI, kemudian Dewan Masjid. Jadi ada banyak roles atau peran yang dikontribusikan seorang Yusuf Kala. Nah, kalau misalnya jelang 2024 nanti, ternyata selisih antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di top 2 itu sangat tipis, maka kemungkinan skenario 2014 dan skenario 2004 itu yang akan terulang. Bukan skenario 2009 ketika Pak SBY memilih Budiono, dan juga bukan skenario seperti Pak Jokowi 2019 ketika meminang Pak Kiai Ma'ruf. Kedua cawapres terakhir itu cawapres yang secara elektoral tidak memberikan kontribusi memadai. Nah, kenapa demikian? Karena selisih antara Pak SBY dan Pak Jokowi di periode kedua ketika running for re-election itu keduanya sangat nyaman secara elektoral untuk menang Pilpres. Nah, kalau 2024 nanti ternyata selisih capres yang diusung oleh Mas Arief dengan lawan itu begitu ketat, maka pertimbangan elektoral menjadi penting. Nah, kalau sementara ini kan muncul nama-nama misalnya Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Nasaruddin Umar. Kedua kiai ini kan dianggap punya paduan yang tepat dengan capres PDI Perjuangan yang berasal dari ranah Islam nasionalis. Tetapi kedua tokoh ini mungkin dianggap belum punya kontribusi secara elektoral. Nah, sambil menunggu apakah tokoh-tokoh yang berasal dari ranah Islam memiliki peluang untuk mendongkrak elektabilitas capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan saat yang sama melihat apakah ada selisih yang tajam antara capres PDI Perjuangan dengan capres lain. Nah, ada waktu yang bisa dipikirkan oleh Ibu Ketua Umum maupun yang lain, siapa akhirnya yang akhirnya dipinang. Lagi-lagi konstelasinya sangat kompleks, tidak bisa dipaksakan harus segera dideklarasikan di saat waktu secara formal juga masih panjang untuk proses pendaftaran capres dan cawapres. Oke, sekarang sudah bulan 6, pendaftarannya adalah bulan Oktober, yaitu bulan 10 ya. 10. Masih ada 4 bulan lagi. Nah, 4 bulan, kita bicara soal bulan. Hari ini saat ini ada bulan Juni nih, Pak Arief, bulan Bung Karno, apakah juga akan ada kejutan di bulan ini? Ya, kalau sekali lagi soal calon wakil presiden, kejutannya sudah pasti akan berasal dari keputusan dan sekaligus pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Megawati. Ya, apakah nanti bulan ini atau bulan depan atau nanti menjelang pendaftaran calon wakil presiden dimulai tanggal 22 sampai dengan 29 Oktober, kami juga menunggu. Nah, maka tugas kami adalah pertama menambah kawan politik sebanyak-banyaknya ya, dalam bentuk kerjasama politik PDI Perjuangan dengan partai-partai yang lain, dan juga mengorganisir rakyat turun ke bawah sehebat-hebatnya untuk memastikan bahwa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan menjadi presiden rakyat Indonesia dan menang pada pemilu 2024. Baik, baca wapres kejutannya adalah tunggu tanggal mainnya. Terima kasih Pak Arief Wibowo, terima kasih juga Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sama-sama.